Betul, Pak. Misalnya. Ya, betul, Pak. Ya. Mm-mm. Biar jadi dirapikan, Pak. Nah, tadi peralatan. Hmm. Nah, itu memang ingin disiapkan, Pak. Jadi mudah-mudahan pekan ini kalau gitu kan. Jadi nanti Mbak Intan nanti tinggal hubungi Mas Luki aja ya, Pak. Aha. Ya, sedikit lagi pekerjaannya tuh ya hal-hal teknis saja, Pak. Jadi ya memang perlu waktu tapi harusnya sih bisa gitu akhir tahun ini. Ya, Pak. Nanti biar ini aja, Pak, apa tadi ya mahasiswa yang bekerja di situ aja yang jadi PIC-nya. Boleh, boleh. Ya, ya. Oh iya, betul, Pak. Untuk Pak Azwar, infonya nih Pak, ada 3 lab yang coba diakreditasi, ada lab preparasi dan analisis material yang di bawah, di 101, terus lab preparasi dan analisis material, yang satunya lagi yang milling ya Pak ya. Terus ada lagi satu lagi karakterisasi magnetik, jadi ada 3 Pak. Iya ya, benar. Iya, iya boleh. Betul, betul. Iya, 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 betul. Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, mohon dukungannya aja Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti sesudah itu aja Mas Lukinya dihubungi oleh Mbak Intan deh. Ya, baik. Makasih Pak Aswar. Ya, ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ada telepon barusan. Sebentar ya. Kita mulai saja kalau begitu. Mohon konfirmasinya apakah share screen dan suara saya bisa terlihat dan terdengar? Terlihat dan terdengar, Pak. Terlihat dan terdengar, Pak.
Baik. Makasih ya. Mohon maaf ya, barusan begitu baru saya ingin mulai, tiba-tiba ada telepon dari Prof. Aswar. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita lanjutkan diskusi kita tentang elektronika digital. Dua pertemuan di awal tuh masih pendahuluan gitu ya. Nah hari ini kita sudah mulai masuk nih ke gerbang-gerbang digitalnya. Dimulai dengan yang sederhana, nanti seiring berjalannya waktu kita akan lanjut ke gerbang-gerbang yang lebih nggak saya bilang rumit ya, lebih complicated lah, lebih banyak fungsinya yang sebenarnya hanya kombinasi dari gerbang-gerbang yang sederhana hari ini kita akan diskusikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengerti bagaimana dia bekerja, bagaimana konsep menghasilkan outputnya, mudah-mudahan untuk diskusi selanjutnya ke belakang nanti kita akan mudah memahaminya. Begitu ya. Oke, jadi ini yang akan kita diskusikan nanti kita awali dengan gerbang N dan gerbang OR, karena itu ada dua gerbang yang utama dalam sebuah sistem digital. Nanti yang penting juga adalah tentang analisis timing analisisnya, nanti beberapa hal akan kita diskusikan di belakang ya. Oke, kita mulai saja dengan gerbang N. Nah, gerbang N, sebentar ini kenapa saya double ya? Saya double. Oke. Nah, gerbang yang pertama adalah gerbang N. Gerbang N, ya N ya. N itu kan dan, berarti outputnya itu akan, outputnya di sini, outputnya itu akan 1. Output dari sebuah gerbang itu hanya 1 atau 0 saja gitu ya. Karena kita bicara digital, biner ya, 0101 ya, outputnya kalau tidak 0 dan 1. Begitu pula inputnya sebenarnya, kalau tidak 0 ya 1 gitu. Nah, untuk gerbang N, outputnya itu akan 1 kalau seandainya inputnya itu semuanya 1 gitu, gampangnya begitu ya. Namanya N. Jadi syaratnya ya harus terpenuhi semuanya gitu. Dalam hal ini outputnya akan 1 jika inputnya 1 dan 1. Kalau lebih dari 2 ya dan 1 lagi gitu. Ada 10 ya 1 dan 1 dan 1 dan 1 gitu. Begitu ada 0 aja 1 inputnya, maka outputnya nggak akan bisa 1 gitu, pasti 0. Jadi outputnya akan 1 kalau seandainya inputnya semuanya 1. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi nanti kalau seandainya kamu harus menggambar gerbang N, harusnya benar bagus gitu ya, bulat begini ujungnya, kemudian ya seperti inilah gitu ya. Nah, kalau dibuat tabel kebenarannya, ini adalah tabel kebenarannya, membacanya ini adalah inputnya A dan B. Kemudian ini adalah variasi inputnya. Inputnya itu kan bisa 0 dan 1. Kalau divariasikan berarti A dan B itu bisa 0, 0, outputnya 0 gitu ya. 0, 1, outputnya 0. Begitu seterusnya, ketika inputnya 1, 1, maka outputnya 1. Kalau inputnya 2 gitu. Kalau inputnya 3 tentu beda lagi. Kalau inputnya 4 itu beda lagi. Jadi ini adalah dasar dari sebuah gerbang N. Sederhana sekali ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nggak perlu dihafal juga, yang penting kita tahu lah kalau N itu kan dan gitu ya, dan berarti semuanya harus 1. Baru kita akan dapatkan outputnya menjadi 1 gitu. Nah, ini ada contohnya nih gitu ya. Contohnya contoh sederhana nih. Jadi sebuah alarm gitu ya. Alarm untuk mencegah adanya pencuri misalnya gitu ya. Alarmnya akan bunyi kalau ada pencuri masuk. Kapan itu pencurinya masuk? Kalau pintunya dibuka dan ada kunci gitu ya. Jadi bisa saja kuncinya dioprek-oprek tapi pintunya nggak kebuka, itu berarti dia belum masuk gitu.
Atau pintunya kebuka gimana caranya kalau kuncinya tidak dibuka. Jadi indikasinya dua lah gitu ya, bahwa ada kunci yang terganggu, yang kalau diindikasikan 1 dan 0 gitu ya. 1 berarti ada gangguan pada kunci, 0 ya baik-baik saja kuncinya. Lalu pintunya terbuka. Kalau pintunya terbuka, dia akan 1 kondisinya, pintunya tertutup 0 misalnya. Nah, kita pakai aja gerbang N gitu. Gerbang N-nya ini akan mengkombinasikan kedua kondisi tadi, pintu dan kunci. Maka kita anggap akan ada penyusup, akan ada pencuri kalau seandainya pintunya terbuka dan ada gangguan pada kunci gitu. Ya, itu kapan ya? Ketika mereka ada, nah itu baru alarm bunyi. Nah, itu bisa dinyatakan oleh gerbang N yang bawah ini nih hasilnya nih. Gitu ya. Kuncinya diganggu, pintunya terbuka. Baru alarm bunyi. Selama tidak seperti itu, alarmnya nggak bunyi misalnya. Nah, itu contoh sederhana saja bagaimana gerbang N dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana ya. Tentu saja masih banyak lagi pemakaiannya. Nah, kalau kita mau lihat lebih lanjut tentang gerbang N, yang lebih dari 1 inputnya gitu ya. Ini adalah gerbang N juga yang inputnya 4 gitu, atau inputnya 8 nih gitu ya, boleh begitu. Inputnya bisa 4 atau 8. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana tentang gerbang N. Jadi dia seperti saklar yang dipasang seri gitu ya. Kalau ini 0, ini 1 ya tetap aja tidak terhubung dari sini ya. Maka semuanya harus terhubung baru dia akan menghasilkan output ada gitu ya. Kalau dikaitkan dengan sebuah transistor ya bentuknya seperti ini nih. Ketika di sini ada bias, di sini ada bias, transistor akan saturasi, hasilnya outputnya ada. Tapi kalau salah satunya tidak melakukan pembiasan, entah itu A atau B, maka outputnya 0 gitu. Nah, ini contoh juga kombinasi dari si gerbang N bisa kita modifikasi seperti ini. Sehingga saya secara keseluruhan seolah-olah punya gerbang N yang inputnya 3 gitu. Gitu ya. Syaratnya outputnya tetap sama. Pokoknya kalau outputnya 1, kalau seandainya semua inputnya 1. Sepanjang inputnya ada nolnya 1 aja, maka outputnya akan 0. Gitu ya. Nah, tabel kebenarannya ini nih, kalau seandainya tadi ada 4 inputnya nih. Wow, panjang tuh gitu ya. Tabel kebenarannya ya variasinya, kombinasinya gitu ya. Kalau dia 4, maka kombinasi inputnya tuh seperti ini. Seberapa banyak? 2 pangkat N. N itu banyaknya input. Jadi kalau ada 4 ya 2 pangkat 4 berarti ada 16 kombinasi. Dari mulai 0000 sampai 1111. Ini kombinasinya gitu. Dari semua kombinasi itu, yang 16 buah kombinasi itu, bagi gerbang N, outputnya akan 1 kalau semuanya 1 inputnya gitu. Lihat nih di sini ya. Lainnya 0. Begitu ada nolnya langsung 0 gitu. Ini 1 di sini. Nyempil sendiri gitu. Bagaimana membuat kombinasinya? Biasanya kalau saya dulu, ini gimana ya ngaturnya ini ya biar rapi begini. Lihat deh, ini kan 00000 sampai 8, terus 111 sampai 8 gitu ya. Yang B-nya 4 nih, 0004, terus 114, 4, 4. Jadi ini tadi 8, 8, ini 4, 4. Yang ini 22 tuh, 0011, 0011 gitu, 22. Yang ini baru 11, 01, 01, 01 gitu. Itu untuk mempermudah melihat kombinasinya. Biasanya kalau diminta tabel kebenaran ya inputnya harusnya ya seperti ini gitu kombinasinya. Jangan diacaknya ngaco ya. Jangan diacaknya sembarang. Saya susah lihatnya gitu. Kita sepakatilah bahwa kombinasi inputnya seperti ini. Urutannya maksud saya. Kan kamu boleh saja urutin ini acak gitu. Tapi itu bikin susah melihatnya gitu.
Jadi silakan dibuat kombinasinya sesuai urutan seperti ini. Bisa juga diawali dengan 1 boleh. Jadi ini 1111 0000. Ini jadi 111000 1100 Ini jadi 1100 1100. Ini jadi 101010. Boleh kalau mau dibikin seperti itu. Asal tetap ininya kombinasinya seperti ini ya. Jangan acak. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ada gerbang N, maka gerbang berikutnya yang akan kita lihat adalah gerbang OR. Tadi N itu dan, jadi inputnya 1 dan 1 dan 1 baru outputnya 1. Kalau OR itu atau kan gitu ya. Atau, jadi tidak harus semuanya 1. Karena atau salah satunya saja 1 maka outputnya 1 gitu. Itu si atau nih. Nah, jadi outputnya akan 1 jika salah satu inputnya atau keduanya ya 1, salah satunya aja 1 apalagi dua-duanya gitu atau semuanya misalnya. Nah, akhirnya kita dapatkan tabel kebenaran seperti ini nih. Ketika salah satu inputnya 1, bisa yang ini 1 atau yang ini 1 apalagi dua-duanya, maka outputnya akan 1. Jadi kalau inputnya ada satunya 1 gitu, maka outputnya pasti 1. Kalau tadi semua inputnya harus 1 baru 1 gitu ya. Ada nolnya dikit langsung 0 gitu. Kalau ini ada satunya dikit pasti 1. Apalagi ada 2 gitu ya, apalagi semua. Nah, ini adalah tabelnya. Simbolnya ini. Nah, saya berharap kamu bisa bedakan nih dengan yang tadi nih ya. Ini ada lengkungannya nih gitu. Saya kadang-kadang ketika menjawab, memeriksa soal ujian, suka nggak jelas nih, nggak pasti ini gambarnya N atau OR gitu. Jadi tolong kalau kamu membuat simbol yang tegas gitu ya, ini OR nih gitu. Ada lengkungannya di sini. Ini juga lengkungannya tajam nih gitu ya. Kalau tadi kan tidak. Kalau tadi dia lurus nih, nggak melengkung. Terus ini bulat, ujungnya tidak tajam. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa membedakan nanti pada saat menulis simbol-simbol ini antara OR dengan N misalnya. Nah, kalau tadi ditulisnya N gitu ya, nah simbolnya itu tadi N itu saya lupa tadi ceritakan tentang simbolnya, ada nggak simbolnya? Nah ini nih tuh, ditulisnya X itu A, B gitu ya. Ini N nih berarti, simbol ini. Nanti sering juga dipakai ketika kita bicara aljabar bool gitu ya, booleannya. Nanti ada satu chapter khusus kita bicara tentang aljabar bool. Nah ini simbolnya si N dalam matematisnya, dalam booleannya gitu bilangnya. Booleannya tuh ini nih, ya, bool gitu ya, aljabar boolnya. Nah kalau OR ditulisnya seperti ini, A plus B. Jadi kalau kita punya, jadi kadang-kadang gini, saya berikan sebuah fungsi aljabar bool A, B ditambah C misalnya. Kamu disuruh buat gerbang logikanya seperti apa misalnya gitu ya. A, B ditambah C, A, B berarti N, C ditambah C berarti ditambahkan ditambahkan gerbang OR misalnya gitu. Tapi itu nanti ketika kita sedang diskusi aljabar bool lebih detail. Ini hanya pendahuluan saja ya. Kita punya A plus B itu untuk OR, A, B itu untuk N. Maksud saya misalnya gini nih ya. Kamu, saya minta untuk membuat sebuah gerbang A, B plus C misalnya. Nah, ini kan sebenarnya kombinasi antara N dan OR. Jadi AB itu N, plusnya ini OR, C. Jadi saya boleh buat misalnya gini. Ini N-nya, saya juga jelek ya. Terus ini nanti masuk ke
OR-nya gitu. Jadi ini C A, ini B, kemudian yang ini C, ini B. Misalnya gitu. Jelek ya gambarnya, mohon maaf ya. Jadi A, B ini N karena AB gitu ya, lalu plus C. Berarti OR. Ini gambar OR C. Kira-kira begitu. Tapi nanti ketika kita belajar khusus tentang aljabar bool akan didetilkan lebih jauh. Nah, kembali lagi ke gerbang OR, ini simbolnya, ini tabel kebenarannya. Sama seperti gerbang N, dia juga punya apa ilustrasinya seperti saklar, ya. Kalau tadi dipasang seri, ini dipasang paralel saklarnya. Kamu bisa lihat kan, begitu salah satunya ada yang satu, dia pasti satu. Artinya si 5 voltnya keluar gitu. Seperti ini. Nah ini kalau dikaitkan dengan transistor di dalamnya sama ya, kita berikan pembiasan pada salah satu transistornya, kita akan dapatkan outputnya 5 volt di sini. Atau dua-duanya. Nah, OR pun bisa inputnya lebih dari satu. Lebih dari dua, sorry. Ini inputnya ada 3, ini ada 8. Nanti tabel kebenarannya juga akan berkombinasinya seperti ini. Sama seperti tadi ya. Ini 3 inputnya nih. Kalau 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 kombinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kombinasi dengan outputnya seperti ini. Nah, inputnya 3 itu bisa dihasilkan dari sebuah gerbang OR yang memang inputnya 3, atau kita hanya punya gerbang OR yang inputnya 2, ya udah kita kombinasikan jadi seperti ini. Ini dengan ini sama ya hasilnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang gerbang N dan gerbang OR? Kayaknya kita hari ini cerita tentang N dan OR plus nanti inverternya, itu saja dulu ya. Sebelum yang lain. Ada yang mau tanya? Nggak masalah ya, bisa ya. Oke. Lalu kita lanjut dengan timing analysis. Jadi ketika bicara gerbang-gerbang logika, nanti lebih banyak kita bicara bukan tabel kebenarannya. Tadi kan kita lihat outputnya dari tabel kebenaran ya. Kadang-kadang kita ingin lihat bagaimana outputnya itu dari timing diagram. Timing diagram minggu lalu kita sudah diskusikan tuh, timing diagram ya bagaimana on off dari sebuah gerbang kombinasi maupun gerbang logika dihasilkan. Nah, si timing diagram ini sebenarnya ya mewakili tadi tabel kebenaran juga gitu. Tapi lebih sering kita nanti akan diskusinya dalam sudut pandang timing diagram gitu. Contohnya gambar ini gitu ya, gambar ini. Nah, gambar ini kan sebenarnya mewakili gerbang N. Mewakili gerbang N dengan input 2, A dan B. 00, 10, 01, 11 kan begitu ya. Sesuai dengan tabel yang tadi sebenarnya, sama persis. Inputnya nih 00, 10, 01, 11, terus diulang lagi sih nanti. Nah ini outputnya ini. Outputnya ya karena ini gerbang N, dia akan 1 kalau seandainya kedua inputnya 1 ya ini nih. Gitu. Inputnya dua-duanya 1, baru dapat outputnya 1. Seperti ini. Jadi tadi kita nyatakan dia dalam tabel kebenaran. Nah ini sekarang kita nyatakan dia dalam timing diagram gitu. Timing diagramnya biasanya ada alatnya khusus ya, namanya Acto Logic Analyzer. Namanya Logic Analyzer seperti ini. Atau pakai multisim juga bisa ya didisplaykan timing diagramnya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Contohnya ya, contoh soalnya, karena biasanya ketika ujian nanti yang diminta adalah timing diagram, bukan tabel kebenaran gitu.
biar agak sedikit berimprovisasi. Ya. Contohnya nih, misalnya. Saya punya gerbang N, punya input A gitu. Ya, punya input A, lalu outputnya X. Jadi saya punya gerbang N, punya inputnya A seperti ini, outputnya X seperti ini. Pertanyaannya, buatlah gambar input yang satunya, gitu, yang B. Seperti apa agar dihasilkan output seperti ini, gitu. Kebayang soalnya ya. Jadi saya punya input A yang sudah pasti, lalu kok dapat outputnya seperti ini nih, X-nya. Pertanyaannya, jadi inputnya yang satunya seperti apa ya? B-nya seperti apa sih? Gitu. Nah, B-nya ini jawabannya. Kita lihat ya kan ini N. Kalau N, outputnya akan 0 ketika salah satu inputnya ada yang 0. Sementara outputnya akan 1 kalau kedua inputnya 1. Jadi pada saat di sini input yang B harusnya 1, ini dia nih. Gitu ya. B harus 1 nih. Karena outputnya 1. Ini sudah 1, maka ini 1. Ini yang ini outputnya 1, A-nya sudah 1 di sini, maka B-nya harus 1. Ini dia nih. Gitu. Bisa ya? Tinggal bagian ini misalnya. Bagian ini saya bagi 2. Yang ini A-nya 1, maka B-nya nggak boleh 1. Karena outputnya 0. B-nya harus 0. Agar outputnya 0 di sini. Bisa ya? Lalu yang ini karena A-nya sudah 0, maka di daerah sini B-nya bebas, terserah. Mau 1, mau 0, nggak pengaruh. Pasti outputnya 0, karena A-nya sudah 0. Maka daerah ini kemudian kita sebutnya don't care. Gitu. 1 boleh, 0 boleh. 1 boleh, 0 boleh. Maka ini diarsir nih. Ini daerah don't care, nggak pedulilah saya. Dia mau 1, 0, pasti outputnya 0, karena A-nya sudah 0. Begitu juga hal-hal yang lain di sebelah sini ya. Ini diulang saja. Ini sudah 1, samalah persis penjelasannya ya. Ini sudah 1, maka di sini harus 0. Karena dia 0. Maka B-nya harus 0 di sini. Ini dia. Nah, ini yang di sini sekarang outputnya 0. Sementara A-nya sudah 0. Karena A-nya sudah 0, maka agar outputnya 0, B-nya terserah. Mau 0 mau 1, pasti 0 outputnya. Maka di sini don't care. Begitu pula yang lainnya sebelah sini ya. Baik, begitu kira-kira bagaimana kita menyatakan output dari sebuah gerbang logika maupun inputnya dengan melihat dari sisi timing diagram. Ada yang mau ditanya sampai sini? Silakan. Pak, kalau bisa 0, bisa 1, berarti gambarnya selalu kayak gitu ya, Pak? Iya, betul. Ditulis gitu. Jadi diarsir, terus kita tulis don't care. Betul. Seandainya kamu lupa, terus kamu tulis 1 ataupun 0 juga nggak apa-apa sih. Itu juga benar gitu ya. Artinya, apa ya waktu itu? Udahlah, tulis saja 0 gitu ya. Khilaf misalnya, kamu tulis saja 0. Ya benar juga sih, kan begitu ya. Kalau ini B-nya 0, A-nya 0, kan outputnya 0. Oh, terus teman yang lain 1. 1 pun benar gitu. Tuh. Seandainya kita lupa ada istilah don't care gitu ya. Isinya 1 pun juga benar loh. Ketika A-nya 0, B-nya 1, ya outputnya akan 0. Tapi akan lebih sempurna jawabannya kalau kita katakannya ini adalah don't care. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Izin bertanya kembali Pak. Ini kan don't care itu kan sebenarnya kayak apa ya kasarannya itu. Jadi kalau misalnya itu 0, yang B-nya 0, A-nya 0. Nah terus kalau A-nya ada 1, yang ada satunya itu berarti masih tetap 0 ya? Iya. Don't care itu terjadi ketika si A-nya 0 kan di sini nih.
Tapi begitu A-nya 1, saya udah tidak don't care lagi nih kan, ketika A1 ada di sini nih. Lihat tuh. Nah, A-nya harus 0 gitu. Agar outputnya 0. Ya tergantung outputnya juga sih ya. Atau ketika A-nya 1, outputnya 1, ya A-nya harus 1 gitu. Dia akan don't care ketika A-nya 0. Ini don't care. Ini don't care. Ini don't care. Gitu. Gitu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi mau tanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Itu tadi contoh si timing diagram ya. Nah, si gerbang AND maupun OR itu bisa kita pakai sebagai apa yang namanya enable and disable function. Enable atau disable function. Jadi kita bisa pakai si AND dan OR itu untuk melewatkan atau tidak melewatkan sinyal gitu. Enable atau disable function. Jadi si gerbang AND, gerbang OR itu seperti berfungsi seperti sebuah taklar ya, meneruskan atau tidak meneruskan sebuah sinyal, apapun itu sinyalnya. Gitu. Enable kapan dia jadi enable, kapan dia disable gitu. Nah, itu bisa difasilitasi oleh sebuah gerbang AND ataupun gerbang OR. Contohnya ilustrasinya gambarnya begini nih. Jadi saya punya sebuah sumber sinyal di sini. Sumber sinyal ini terserah beragam ya. Boleh berbentuk begini saja, boleh aja, boleh ya. Ataupun mau yang lain. Yang pasti saya punya input di sini. Yang ingin saya lewatkan ke sini, sebuah device yang menerima sinyal dia nih. Jadi sinyal ini akan saya kirimkan ke dia. Nah, saya pasangi gerbang AND. Lalu di sini ada satu input yang bisa kita atur. Kita bisa atur kapan dia ini lewat sampai di sini, kapan si inputnya ini tidak bisa sampai di sini gitu. Gitu. Nah, akibatnya sinyal yang di sini kita sebutnya sebagai sinyal enable. Sinyal datanya ini bisa sampai di sini tergantung pada dia nih, gitu. Kalau dia sedang enable maka ya namanya enable, berarti bisa gitu ya. Disable ya dis. Di situ kan tidak gitu ya. Able bisa, jadi tidak bisa gitu. Jadi begitu disable ya ini tidak sampai sana. Oke, berarti tergantung ini dong Pak. Iya. Kalau ini 1, maka apapun yang ada di sini akan sampai di sini. Kalau ini 1, coba deh. Kalau ini 1, di sini 0 sampai sini apa? 0. Kalau di sini 1 sampai sini apa? 1. Kalau di sini 1, di sini 00 sampai sini 00. Di sini 1, di sini 110 sampai di sini akan 110. Jadi ini akan sampai di sini ketika sinyal di sini 1. Begitu. Karena dia N. Tapi kalau di sini 0, N tadi kalau salah satu inputnya 0, outputnya pasti 0. Jadi ketika dia di sini 0, itu berarti disable kan? Apapun yang ada di sini, outputnya pasti 0. Ya enggak? Kan dia N. Jadi kalau di sini 0, apapun yang ada di sini pasti 0. Ini 0 nih. Ini 00 keluarnya 00. Di sini 10 keluarnya 00. Di sini 1110 keluarnya 0000 gitu. Jadi apapun yang ada di sini, ketika sinyal enable-nya di sini 0, outputnya pasti 0. N kan memang begitu. Sehingga akibatnya sinyal yang di sini benar-benar dikontrol oleh dia ini. Bisa lewat di sini, tergantung pada dia. 1 bisa lewat, 0 tidak ada yang lewat. Nah, akhirnya bentuknya jadi begini nih kalau dibuat timing diagramnya. Ini sinyal inputnya nih, kebetulan clock aja ya. Dia nih, clock aja. Ini bisa macam-macam, bisa data digital yang dikirim ya. Tidak harus clock begini. Nah, ini enable sinyalnya nih. Begitu dia 1, maka apapun yang ada di input tadi, apapun yang ada di sini keluar sampai di sana, di outputnya, di X-nya. Tapi begitu enable-nya 0, berarti dalam hal ini kondisinya adalah disable, apapun yang ada di sini, outputnya akan 0. Ini. Ya, gitu.
Begitu ya, jadi itu adalah enable disable yang memanfaatkan gerbang AND dan OR. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Pak, berarti enable disable itu yang berfungsi untuk mengaktifkan dari clock-nya itu ya? Iya. Jadi nanti hasil clock-nya itu tergantung enable atau disable-nya. Enable 1, disable-nya 0. Bukan hasil clock-nya. Clock-nya sih akan tetap menghasilkan sinyal seperti ini. Cuman sinyal ini bisa diteruskan atau tidak di sini tergantung dia gitu. Jadi seperti buka tutup aja lah, buka tutup data lah gitu. Terus yang bawah ini X itu berarti yang hasil output-nya ya? Ini di sini nih X-nya nih. Output-nya ya. Ini X-nya, X ini adalah sinyal di sini. Di sini ya berarti output dari dia dalam hal ini ya yang diterima oleh rangkaian penerimanya di sini. Gitu. Baik Pak, sudah jelas. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada ya. Nah, ini juga bisa difasilitasi oleh siapa? Oleh si OR. Ini OR nih, sama OR. Sini tadi yang akan kita lewati, lalu kita punya OR. Outputnya akan dikirim ke sini gitu. Cuman kebalik aja ya, kalau tadi enable-nya itu 1, dia enable. Kalau sekarang kalau OR ya, kalau di sini 1, kalau di sini 1, di sini 0, outputnya 1. Kalau di sini 1, di sini 1, outputnya 1. Kalau di sini 1, di sini 0, 0, 1, 0, keluarnya tetap aja 1, 1, 1, 1 gitu. Artinya, ketika sinyal di sini 1, outputnya apapun inputnya di sini, outputnya pasti 1. Tapi ketika di sini 0, ketika di sini 0, di sini 1, keluarnya apa? 1. Ketika di sini 0, di sini 0, keluarnya apa? 0. Ketika ini 0, di sini 110, keluarnya 110. Oh, jadi ketika di sini 0, apapun yang ada di sini akan sampai di sini gitu. Sama dengan yang tadi, yang N. Enable-nya kalau tadi N itu enable-nya itu ketika sinyal enable-nya 1, maka kalau OR, enable-nya itu sinyalnya ketika dia 0. Ini dia nih gambarnya. Ini adalah sinyal inputnya. Ketika enable sinyalnya 1, outputnya 1, nggak bisa diutak-atik deh, terserah dia mau inputnya seperti apa, karena ini 1, outputnya mesti 1. Dalam arti berarti sinyal ini nggak sampai gitu, sinyal yang dari sini nggak sampai sini, 1 aja nggak berubah. Tapi begitu enable sinyalnya 0, maka apapun yang ada di sini, atau dalam hal ini apapun yang ada di sini, akan sampai di output ini. Ini dia. Gitu ya. Jadi kalau OR itu enable-nya terjadi ketika sinyal enable-nya 0, kalau N itu enable-nya terjadi ketika sinyal enable-nya 1. Begitu ya, perbedaannya sedikit saja. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, pada penggunaannya ini contohnya ya, saya punya N dan OR, gerbang N dan OR. Ini adalah contoh gerbang N 7408. Saya juga nggak hafal 7411, 7421 ini apa. Makanya saya tulis di sini ya. 7408 ini adalah N, 7421 adalah N, ini adalah OR. Ini contohnya tadi. Kemudian ada yang inputnya 3, ada yang inputnya 4, ada yang inputnya 2. Ada HC di sini. HC ini sebenarnya menunjukkan high CMOS gitu ya. Jadi ini CMOS nih teknologinya, bukan TTL. Dan masih ingat kemarin TTL dan CMOS bedanya di mana? Kalau ada tulisannya di IC 7408-nya 74 HC08, maka kamu sedang menggunakan teknologi CMOS, dan itu biasanya lebih konsumsi dayanya lebih kecil, lebih mahal biasanya ya. Tapi orang itu kan
cuman sablonan aja di IC-nya ya. IC-nya dilihat dari atas gini, saya sablon aja tambahin HC, serut. Jadi 74 HC08. Isinya sama, kaki-kakinya sama seperti ini. Cuman dia TTL atau CMOS saja. Kalau mau jualnya mahal, kalau mau curang, sablonnya saya hapus. Tadinya tulisannya 7408, saya hapus tuh, saya sablon ulang menjadi 74 HC08. Harganya bisa 3 kali lipat nih. Cuman modal sablon doang gitu ya. Kalau mau iseng, kalau mau jahat. Oke, ini contoh penggunaannya. Jangan lupa bahwa kita harus memberikan power supply pada kaki 14 dan kaki 7. Biasanya selalu begitu. Ini sama ya, tuh. Ini sama tuh. Ini sama itu. Kemudian lihat gambarnya, kaki-kakinya ada di mana. Ini kan kaki inputnya ada di kaki 1, 2, dan 13 misalnya. Outputnya di 12. Kalau dia 1, 2, outputnya 3. Mungkin nanti yang gerbang berikutnya inputnya 4, 5, outputnya 6 gitu. Lalu kita bisa rangkai deh. Ini tadi misalnya jadi enable disable tadi gitu ya. Sama dengan yang tadi tuh. Ada clock, ini nanti outputnya di sini. Nah ini contoh pemakaiannya. Oke ya. Nah sedikit kita diskusi tentang troubleshooting. Nggak apa-apa ya. Nanti kita agak cepat aja. Jadi troubleshooting itu bagaimana kita menguji bahwa gerbang-gerbang logika kita itu masih benar atau tidak gitu. Salah satu yang dipakai adalah logic probe. Itu logic probe. Ini nih si logic probe-nya nih. Terus ada lampu di sini. Lampu ini adalah lampu logic probe-nya. Tinggal dilihat kalau seandainya logika dari titik yang kita probe gitu ya. High, maka lampunya akan nyala. Kalau seandainya low, lampunya akan mati. Kalau dia ngambang tuh berarti ini 0 atau 1 nih ya. Itu kan yang nggak benar tuh. Maka si indikator di sini akan dim. Dim itu gitu ya. Dimmer. Ya. Jadi caranya ya kamu kembali lagi ke sini. Logic probe-nya tuh di titik ini gitu. Trik, lihat gini nanti ini diberikan sinyal misalnya atau di sini diberikan sinyal ini saklarnya enable atau disable gitu. Masih jalan nggak sih sini? Dia outputnya. Tanya begitu. Patokannya ini. Kalau nggak salah di lab elektronika ada nih harusnya ya logic probe. Ini beberapa indikator kesalahan yang biasanya terjadi pada rangkaian digital. Yang pertama katanya salah masang pin. Lihat nih ini nih masang pinnya. Kelihatan ya, mudah-mudahan kamu kalau kuliahnya pakai handphone mungkin gambarnya kecil nih. Kalau memungkinkan ya pakai laptop gitu ya. Atau handphone pindahkan ke layar gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Boleh buat ya. Baca aja bukunya. Bukunya ada. Ini saya dari buku semua. Kelihatannya ini salah masuk nih keluar gitu. Suka nggak sadar. Atau papannya retak-retak nih. Papannya tuh pecah-pecah. Mana papan yang pecahnya? Ini harusnya. Urutannya salah. Ini kelihatan nih retak nih papannya. Gitu ya, si crackboard ini nih. Gitu ya. Kemudian kadang-kadang soldernya yang pindah ke titik yang lain. Ini dia nih. Ini kan salah nih nyoldernya kok nyambung gitu ya. Ini bisa menyebabkan kesalahan, terus bisa juga transistor yang terbakar. Mana transistor terbakar ini? Yang sering sih kapasitornya dulu biasanya ya. Semua IC kan pasti nempel dipasangi kapasitor. Jadi kalau tiba-tiba ada spike gitu, lonjakan sinyal, yang rusak duluan kapasitornya biasanya. Oke, itu contoh saja. Penggunaannya ini, nih contohnya ya, sini ilustrasinya. Jadi saya punya N nih misalnya, saya punya N, saya ingin tahu ini benar nggak, rusak nggak N saya gitu. Caranya gerbang-gerbangnya diberi input. Ini misalnya diberi 1 nih. Diberi 1, jangan diberi 0. Kalau diberi 0, outputnya pasti 0 semua gitu kan ya.
diberi 1 di sini. 1, lalu di input yang satunya lagi diberi pulsa clock tadi, cuk 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 gitu. Maka nanti di sini outputnya harusnya ya akan juga nyalamati sesuai dengan pulsa ini kan begitu ya. Kalau ini gerbangnya. Kalau dia nyala terus atau mati terus berarti gerbang ini salah. Rusak gitu. Itu contohnya ya. Ini contoh yang lain nih, ini OR gitu. Kalau OR sama inputnya diberi dua-duanya diberi. Yang satu diberi 0 tapi jangan 1. Kalau yang ini diberi 1, outputnya 1 terus. Gitu. Susah deteksinya, benar atau tidak ya. Jadi diberi 0, kemudian input yang satunya lagi, yang ini diberi pulsa tadi, cuk 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 gitu. Sama seperti pulsa ini. Kemudian outputnya dilihat deh pakai si tadi logic probe. Nanti dia akan berkedip-kedip sesuai dengan kedip-kedipnya si pulsa ini. Gitu. Yaitu contoh penggunaannya logic probe. Ada yang mau tanya sampai di sini silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, gerbang yang lain adalah inverter. Namanya saja inverter, dibalik gitu ya. Jadi, ini dia inverter nih, simbolnya. Dibalik, jadi A menjadi lawannya A gitu. Kalau A-nya 0 ya jadi 1, kalau dia 1 jadi 0. Ini inverter hanya menginversi saja simbol booleannya ini A bar gitu. Ada barnya. Jadi sekarang kita tahu kalau ada barnya berarti kebalikannya gitu. Not-nya gitu ya. Ini nih. X itu A bar atau kita bacanya not A gitu. A bar. Bar itu maksudnya atasnya ini ada batang, di atasnya itu bar gitu ya. Nah, simbolnya ini, lalu ini ada timing diagramnya nih. Kita punya input begini sembarang, maka outputnya tinggal kebalikannya saja gitu ya. Ketika di sisi 1 dia jadi 0, ketika dia di sini 0 jadi 1. Ini outputnya. Nah, masalah ya si inverter. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Nah, ketika saya sudah punya AND, saya punya OR, saya punya inverter atau si NOT itu tadi, lalu saya bisa gabung nih. Saya bisa kombinasikan. Kombinasi yang pertama adalah yang kita kenalnya sebagai NAND. Gitu. Dan ini yang menurut saya banyak dipakai nantinya daripada AND gitu. Orang lebih banyak pakai NAND nantinya. NAND gate gitu ya. Sebenarnya itu yang not AND, jadi NAND. Not AND. AND yang di depan ini not gitu ya. Berarti dibalik semua output dari AND, diinversi semua output dari AND. Nah, simbolnya juga begini nih, lihat tuh. Ini NAND, ada bulat kecil di depannya yang menunjukkan inverternya nih sebenarnya. Sebenarnya kan gabungan dari ini nih. Saya punya AND diinversi. Nah, daripada gambarnya panjang begini, disepakati gambarnya seperti ini. Nah, ini simbol NAND ya. Ada bulat kecil, maka outputnya adalah kebalikan dari AND. Ini tabel kebenarannya. Ini kombinasi inputnya, silakan dilihat. Kalau N, maka N itu kan akan 0, 0, 0, 1 gitu ya tadi ya. Ketika N itu akan, outputnya itu akan 1 kalau inputnya 1 semua. Ini nih. Kalau inputnya ini 1, 1, outputnya 1. Itu kalau N. Sisanya 0 semua. Nah, untuk NAND berarti kan kebalikannya gitu. Ya, kebalikannya tinggal dibalik saja, beneran diinversi kok. Jadi kalau mau ini adalah 1, 0, saya sudah punya pena, tapi ternyata penanya jelek. Saya nggak tahu lah kenapa. Ini tuh begitu, kenapa ya? 0,
Penanya bukan penanya aslinya laptop saya gitu. Ayah nih. Ini kan 1, 0, 0, 0 deh. Kamu tahu deh. Saya pengen nulis itu mah. Aduh, malah jadi begini. Kenapa? Ya, jadi ini akan 1, 0, 0, 0 gitu ya outputnya kalau dia N. Nah, karena dia NAND dibalik jadi 0, 1, 1, 1. Gitu ya. Sama dengan OR Pak. Enggak, OR kan enggak begini. Kalau OR itu tadi 0, 1, 1, 1, 1 OR. Ini NAND ya. Lihat tuh, beda ya. Nah, NAND itu bisa juga inputnya lebih dari 2, ini 3, ini 8. Ini kombinasi tabel kebenaran untuk inputnya 3. Lihat nih, yang uniknya kan dia nih, gitu ya. Dia akan 1, 1, 1, ketika inputnya semuanya 1, dia akan 0. Lainnya 1 semua. Ini NAND. Ada yang mau ditanya sampai di sini tentang gerbang NAND? Pak, saya penasaran kenapa harus di-invert ya maksudnya? Ini buat apa gitu? Iya ya, nggak apa-apa, penasaran itu awal dari kemajuan. Biasanya orang kalau nggak penasaran ya udah rebahan aja gitu ya, nggak apa-apa penasaran. Iya, kan kita sudah punya AND dan OR gitu. Lalu terus orang ingin banyak kombinasinya ya, karena si aljabar bool nanti kombinasinya banyak sekali gitu. Kan sebenarnya ini ingin memfasilitasi kebutuhan manusia ya. Kan kita kebutuhannya tidak hanya sekedar tadi alarm pintu dan kunci saja gitu ya. Kalau itu saja udah pakai N beres gitu. Atau hanya enable disable saja keluar masuk data, udah pakai OR dan N saja beres gitu. Tapi banyak ke depannya gitu. Seiring berjalannya waktu, dulu waktu pertama ditemukan N dan OR ya udah orang nggak kepikiran ada NAND gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian kombinasi aljabar boolnya juga makin banyak, maka saya butuh N, gitu. Simbol-simbol seperti ini. Akhirnya orang, oh daripada saya bikin begini ya, kita bikin aja simbol baru namanya NAND, gitu. Di IC-nya sendiri bisa jadi itu ada kombinasi N dan OR dijadikan satu gitu. Tapi untuk praktisnya kita pakai simbol baru. Kalau ditanya kenapa harus diinversi, kenapa harus ada ini, kebutuhan, gitu ya, kebutuhan bahwa aljabar bool itu kombinasinya begitu banyak, kebutuhan bahwa kita perlu kombinasi gerbang logika yang sangat beragam untuk menyelesaikan kebutuhan tadi. Akhirnya orang mendesain NAND. Nggak berhenti sampai di sini, nanti ada NOR, ada OR-nya, ada XOR, ada XNOR gitu. Banyak gitu ya. Nggak sampai di situ. Mungkin nanti seterusnya kamu bisa menciptakan gerbang baru, jangan-jangan ya. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Nanti ke belakangnya masih banyak lagi gerbang lain yang awalnya ya dari N dan OR, tapi terus akhirnya jadi macam-macam kasih namanya. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Kasih Pak. Yang bertanya Pak, itu gerbangnya itu berarti kasarnya gini, OR sama N tuh saling berlawanan ya? Kasarnya kayak kalau N tuh pokoknya semuanya itu apa ya, kalau 0. Tapi kalau OR tuh berarti 1 0 jadi 1. Seperti itu bukan Pak? N dengan OR ya? N sama OR. Tidak begitu. Tidak, saya bilang N dengan OR itu adalah dua gerbang yang berlawanan. Coba deh balik lagi deh. Dari tabel kebenarannya aja ya. Ini adalah tabel kebenarannya si OR. Atau kita gandengin aja deh sekalian ya. Gimana caranya ya? Saya harus keluar dari full screen ya. Kalau mau biar kelihatan jawabannya. Bentar. Ini saya coba tempelkan gerbang. Mudah-mudahan terlihat sekarang.
Oh, coret-coretannya mengganggu. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Saya ingin menjelaskan ini agar jangan sampai salah persepsinya gitu. Ini saya hapus ya. Lihat deh tuh kalau dijajarin kelihatan mudah-mudahan ya. Yang atas adalah gerbang OR. Ini adalah gerbang N. Coba lihat. Kebalikannya enggak? Enggak kan? Bukan kan? Iya kan? Tidak kebalikannya. Jadi saya boleh jawab bukan gitu. Kalau yang saya tangkap ya pertanyaannya apakah N dan OR itu cuman kebalikannya, saya jawab bukan. Lihat aja nih. Ini punya OR, ini punya N. Kan bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya maka harusnya di sini adalah 1, 1, 1, 0 gitu. Atau di sini adalah kebalikannya dia jadi 1, 0, 0, 0 gitu. Padahal kan tidak. Maka saya boleh katakan bukan kebalikannya. N bukan kebalikannya OR. Begitu pula sebaliknya. Mudah-mudahan menjawab. Nah, Terima kasih. yang kebalikannya si ini tadi nih, si NEN. Oh, kalau gitu saya pindahkan aja si gerbang itunya ya, si gerbang apa? Gerbang NEN-nya ya. Saat ini gerbang NEN ini saya pindahkan ke tadi ke NEN. Mana NEN? Ini NEN. Tempatnya ada. Sini deh, nggak apa-apa nutupin ya dikit ya. Nanti kita pindahkan lagi kalau udah selesai. Nah, ini. Silakan lihat. Ini adalah gerbang NEN. Ini adalah gerbang N. Nah, inputnya sama tuh. Yang kita lihat adalah outputnya. Ini. Dan ini. Nah, ini baru kebalikannya. Lihat ya bedanya ya dengan OR tadi. Beneran nih kebalikannya tuh. NEN-nya kok, NOT-nya kok gitu. NOT N, jadi kebalikannya beneran harusnya 1 jadi 0, harusnya 0 di sini jadi 1. Ketika kita berikan NOT di depannya. Tapi NOT-nya NOT output ya, nanti kamu akan ketemu lagi nih pertanyaan Mbak yang tadi nih. Kombinasinya bisa ada lagi, bukan bunderannya bukan di sini, tapi bunderannya di sini nanti. Jadi orang tuh nggak ada puasnya gitu. Bundernya di sini bayangkan, wah apa lagi Pak gitu. Jadi N biasa, tapi inputnya tuh yang ada bunderannya, sorry, ya ini deh gitu. Begini itu. Ada lagi nanti. Gitu. Itu juga bukan NEN. Jadi begini nih, ya kita punya gerbang seperti ini. Ada bunderan di depannya. Itu juga bukan NEN, tapi juga bukan N gitu. Nah, banyak variasinya. Kalau itu hanya penasaran untuk apa, kebutuhan tadi gitu. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab bahwa N dan OR bukan kebalikannya. Kalau mau lihat kebalikannya adalah N dengan NEN. Seperti ini. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Tidak ada. Kita lihat timing diagramnya. Nah, biasanya timing diagramnya yang lebih menantang gitu daripada tabel kebenaran. Dan biasanya soal ujian ya timing diagram yang diberikan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan kerjakan. Lihat ini. Ini adalah gerbang NEN. Kamu diminta untuk membuat timing diagram outputnya. Inputnya dikasih tahu, ini dia. Ini kan sebenarnya mulai dari mana ya? Sebenarnya enaknya ini nih kalau mau lihat. Kalau berdasarkan tabel kebenaran ya. 00 kan gini, 00 terus 11 gitu. Oh, tapi ini agak beda ya ininya ya, apanya timing diagramnya ya udahlah. Tidak sesuai dengan tabel lah. Makanya biasanya soal timing diagram lebih menarik daripada tabel kebenaran ini. Ini kan bisa variasi nih. Oke, si NEN itu tadi intinya ketika dia 11 dia 0 gitu. Lainnya 1. Oke, lihat aja yang 11 mana? 11 tuh ini kan ya. Ini saja nih. Dia 1 di sini, ini 1. Outputnya 0 nih. Mana lagi yang 1? Cari aja nih. Oh ini 1, oh enggak. Oh ini nih.
ini 1, maka outputnya 0. Sisanya 0, sisanya 1, sorry. Begini. Nah, gitu. Asik kan? Pelan-pelan gitu ngerjainnya ya. Kadang-kadang kita suka terpleset nih, makanya banyak jebakannya kalau pakai timing diagram. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain, saya punya NAND, inputnya 3. A, B, dan kontrol. Oh, bisa gitu Pak. Iya, ada kontrolnya nih. Nah, ini AB seperti ini sinyalnya. AB-nya biasa saja sini ya. 00, 01, 10, 11, 00, 10, 01, 11. Ini kombinasi biasa nih. Sesuai tabel kebenaran nih AB-nya. Kali ini kan enggak nih, agak beda tadi. Ini sama nih, lihat aja. Ini 0, 0, 1, 0, 01, 11. Diulang lagi. 00, 10, 01, 11. Itu kan tabel kebenaran kombinasi biasa. Nah, yang dia geser sedikit adalah kontrolnya. Nah, kontrolnya juga sama nih. 0000, 1111 gitu. Kalau kamu lihat, ini sebenarnya tabel kebenaran biasa. Nah, suruh scat outputnya gitu. Nah, outputnya si NAND itu akan 0 kalau semua inputnya 1. Coba lihat nih, ketika dia di sini ada 0, udah nggak ada harapan outputnya 0. Sorry. Outputnya NAND akan 0 jika semua inputnya 1. Ya, begitu ya, sesuai dengan tabel ini. Ini. Outputnya akan 0 jika semua inputnya 1. Nah, ketika ada 0 aja salah satu inputnya, maka outputnya pasti 1. Nah, ini ada 0 nih, udah pasti 1. Ini ada 0, pasti 1. Ini ada 0, 1. Kapan sih yang inputnya 1 semua? Oh, ini dia nih. Gitu. Ini 1, 1, 1, maka outputnya 0. Sisanya ada 0-nya. Wah, kalau ada 0-nya pasti 1. Oke, akhirnya saya dapatkan output seperti ini. Begitu. Menggunakan timing diagramnya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada? Sudah mulai yang susah-susah, sudah mulai mendekati makan siang. Gitu selalu ya. Dulu malah 3 SKS nih, elek 2 nih. Kalau kuliah di mana tuh, di fisika sana, kuliahnya tuh di belakang, dekat kantin. Jadi kan harusnya sampai jam 12 lewat 20 ya baru selesai. Kalau udah mendekati jam 12 tuh di ujung sana ada tukang gorengan gitu. Saya selalu kalau ngajar tuh fokusnya terganggu oleh tukang gorengan di ujung sana. Udah mulai sreng. Orang udah pada beli bakwan, beli tahu. Nah, itu udah mengganggu konsentrasi. Sekarang 2 SKS mendingan gitu ya. Di saat-saat mendekati akhir belum begitu mendekati makan siang. Tapi kayaknya kamu udah terganggu konsentrasinya. Padahal justru mendekati akhir justru diskusinya justru yang makin agak banyak kombinasinya gitu ya. Oke, tidak ada yang tanya, saya lanjutkan. Sudah NAND sudah, sekarang kita lihat NOR gitu. Ada NAND pasti kamu juga akan bisa tebak ada NOR nih gitu. Ini nih NOR. Ya OR ditambahkan inverter gitu. Idenya gampang deh. OR ditambahkan inverter. Kalau OR kan begini nih. 0, 0, 0. Begitu ada satunya 1. Maka outputnya dibalik. Nah ini sebenarnya si pembaliknya si bulat kecil ini. Ini simbolnya ya. Jadi apapun output dari OR dibalik saja. Nah ini tabelnya si NOR. Kalau OR ya. Kalau OR outputnya akan 0, 1, 1, 1. Ya enggak? Kalau OR. Kalau OR kan begitu. Kalau ada inputnya 1 saja, salah satunya atau dua-duanya, atau semuanya, maka outputnya 1. Maka kalau OR dia akan 0, 1, 1, 1. Nah, NOR ya dibalik saja gitu. Akhirnya jadinya 1, 0, 0, 0. Ini anak saya nih.
Mirip ya sama bapaknya ya. Namanya Larasati. Kalau nggak salah nama asistennya Larasati juga ya, Kak Diva ya. Bisa sama begitu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini tabel kebenarannya nih. Nah ini booleannya. Nanti booleannya kita diskusikan deh, khusus ketika diskusi boolean. OR itu kan A plus B saja. Begitu dikasih not, berarti dikasih bar atasnya. Siapa ya si A plus B? Makanya begini simbolnya. A plus B bukan A bar ditambah B bar ya, bukan ya, tapi A plus B bar gitu. Beda ya dengan A bar ditambah B bar. Beda dengan A tambah B bar gitu ya. Itu beda. Nanti deh pas boolean kita diskusikan. Iya, tadi Nen juga lupa saya tentang booleannya tuh. Booleannya begini nih. A, B dikasih bar gitu ya. Dua-duanya. Bukan A bar, B bar. Dipisah, bukan gitu. Tapi A, B di bar. Jadi bukan bukan begini. Bukan. Gitu. Tapi dijadikan satu. Begitu pula si NOR. Bukan ini ya. Bukan begitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dibedakan. Bukan ini. Oke, ini tabelnya, akibatnya timing diagramnya jadi seperti ini. 001. Ini dia nih, 001. Begitu ada satunya, dia pasti 0. Ini pasti jadi 0. Ini yang membuat dia 0. Ini membuat dia 0. Ini 0, ini 0, 1 lagi. Ini karena 1 membuat outputnya 0. Ini ada satunya membuat outputnya 0. Ini membuat outputnya 0. Ini 0, 0, 1 lagi. Begitu timing diagramnya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada? Pak, saya mau Ya. kalau misalkan inputnya itu yang dikasih bar gitu, jadi kayak inputnya itu A bar sama B misalkan. Nah itu tabel kebenarannya apa? Jadi sama gitu atau jadi beda gitu ya Pak? Beda. Nah itu yang tadi di awal tadi juga saya sudah sampaikan. Ada yang tabel kebenarannya, tadi NEN. Bisa juga si OR-nya kita ketemu begitu ya. Jadi begini. Nah inputnya tuh yang dibarkan di depannya. Jadi ini. Di luar sini gitu. Nah gitu. Tentu saja beda lagi. Nah ini nanti deh ya, belum kita diskusikan sekarang. NEN juga ada peluang begitu, OR juga ada peluang begitu. Tentu saja outputnya akan beda. Kalau kamu penasaran, kamu bikin aja tabel kebenarannya. Kamu punya kan nih A, B nih. Tambahin kolomnya lagi gitu. Tambahin kolomnya lagi menjadi A bar. A bar, B bar. A bar siapa ya? Ini kan A nih. Barnya kamu pindahin ke sini. Kan jadi 1100. B bar juga kamu pindahin. Jadi 101010. Lalu keluarkan di OR. Hasilnya seperti apa? Boleh tuh kalau kamu mau coba gitu ya. Bisa kok kamu kerjakan sendiri bisa. Ya, clue-nya yaitu kita buat tabel lagi, kolomnya tambahin lagi. Awalnya ini dulu gitu, lalu kamu punya A bar dan B bar karena kan ini A, B nih sini nih. Sorry. Karena kita punya A dan B di sini. Lalu ada barnya kan nih, bulatan di sini kan berarti bar. Jadi saya sudah punya ini, baru masuk di OR-nya. Ini kan OR-nya nih, OR biasa. Kok sayanya maunya NOR ya boleh masukkan NOR gitu. Silakan dicoba kalau penasaran boleh. Tapi saya tidak diskusikan hari ini karena kita belum sampai ke sana. Silakan. Berarti kalau misalkan dia barnya salah satu doang itu, tabel inputnya jadi 1100, B-nya jadi 0101 gitu ya Pak? Boleh, itu pun boleh gitu ya. Barnya satu Pak, A-nya saja, silakan. Yang penting kamu bikin aja dulu tabel kebenarannya kalau mau aman gitu. Boleh, boleh.
Makanya baik. akhirnya kan kombinasi dari booleannya itu, aljabar boolnya kan bisa macam-macam ya. Saya ingin A bar B. Oh berarti A-nya dibarkan dulu baru di N-kan, kan gitu. Bukan AB. Kalau AB kan N biasa, saya maunya A bar B. Oh berarti A dibarkan baru di N-kan dengan B. Atau saya maunya A bar plus B. Oh berarti A-nya yang dibarkan baru OR-kan dengan B. Benar, jadi variasinya banyak gitu. Aljabar boolnya itu cuma 2 inputnya. Kalau dia 3 lebih banyak lagi variasinya. Untuk itu solusi yang paling gampang ya buat tabel kebenarannya. Gitu ya. Makanya terus berkembang tuh banyak orang menciptakan gerbang-gerbang baru karena kebutuhan tadi. Yang lebih sering dipakai gitu ya. Orang mungkin lebih sering pakai ini daripada misalnya ini. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Bangga. Selanjutkan ya, ini contoh soal timing diagramnya nih katanya. Saya punya NOR ABC. Suruh gambar outputnya. Ini booleannya, outputnya nih. Kapan dia 1? Ketika inputnya semuanya 0. Ini nih nolnya nih. Kalau ini 0 semua, maka dia 1. Sisanya 0. Ini 0 karena ada dia. Ini 0 karena ini ada satunya. 1 ini membuat dia 0. Terus sepanjang ini 0 semua karena ada salah satu inputnya atau lebih dari satu yang inputnya 1. Ketika dia sudah 0, 0, 0, outputnya baru 1 lagi. Gitu ya. Nah ini ada don't care lagi nih. Aduh, balik lagi nih ke don't care nih. Emang lebih menggoda kalau ada don't care-nya. Ini dibalik. Saya punya A seperti ini. Saya punya X seperti ini. Lalu saya masukkan ke gerbang NOR yang ditanya B-nya seperti apa sih gitu. Bisa yang ditanya B-nya. Kalau ini kan tadi ABC dikasih tahu outputnya gambar. Kalau ini inputnya salah satunya tahu, outputnya tahu, yang dicari adalah input yang lainnya seperti apa. Ada don't care-nya nih gitu ya. Ini outputnya 1. Outputnya 1 itu kalau NOR itu kalau inputnya 0 semua kan gitu. Contoh ini tadi nih. 0, 0, 0 baru 1 kan gitu. Begitu ada salah satunya yang 1 aja, outputnya akan 0. Oke, agar outputnya 1 berarti inputnya harus 0. Ini sudah 0. Maka B harus 0. Ini. Kemudian yang ini outputnya 0. Yang ini dulu deh. Outputnya 0. Ini sudah 1. Kalau sudah 1 saya nggak peduli. Ini si B-nya mau 1 ataupun 0, pasti outputnya 0. Kan begitu ya. Begitu ada satunya, salah satunya ada satunya, outputnya pasti 0. Itu NOR gitu ya. Karena ada gerbang XOR nanti. Ada XOR, ada XNOR lagi gitu. Exclusive OR, exclusive NOR. Jadi saya ke bawah deh. Jadi outputnya akan 0 kalau salah satunya 1. Ini sudah 1 nih. Maka yang B-nya terserah. B-nya mau 0 ataupun 1, outputnya pasti 0. Makanya di sini don't care. Ini lagi ya. Outputnya 0. Ini sudah 0. Maka B-nya harus 1. Karena A-nya 0. Kalau ini don't care, nggak boleh. Karena ketika dia 0, nanti 001 outputnya. Maka B-nya harus 1. Ini juga begitu, outputnya 0, tapi dia 1. Maka nggak peduli sama seperti dia. Nggak peduli B-nya mau 1, mau 0, pasti outputnya 0. Karena sudah ada 1 di sini. Sehingga kita bisa tulis don't care di sini. Begitu terus ke belakang, kamu bisa telusuri. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Good. Bisa ya, pelan-pelan deh kamu telusuri deh nih. Don't care apa ya? Oh iya, ini kan jadi don't care, kan nggak peduli. Outputnya 0 kan di sini udah 1. Kembalikan ke tabel aja gitu, tabel ini. Kalau udah 1, maka
Kalau outputnya 0 gitu ya, outputnya 0 kan dia bisa salah satunya harus ada 1 atau boleh dua-duanya. Makanya ketika outputnya 0, salah satunya harus 1. Oh, ini udah 1, maka yang satunya lagi bebas, terserah. Jadinya don't care. Gitu ya. Baik. Ada yang mau tanya sebelum saya pindah ke diskusi berikutnya? Ada? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita diskusi lebih jauh lagi gitu. Kalau tadi cuma input, output. Sekarang saya ingin mendesain outputnya seperti apa. Saya ingin mendesain gelombang digital seperti apa yang ingin saya punya. Nah, dasarnya kita punya dulu sumber gelombang yang sifatnya berulang. Itu yang kemudian kita sebutnya sebagai Johnson shift counter gitu. Johnson shift counter ini dia diberikan counter clock di sini. Ini dia clocknya tuk 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 tuk. Lalu nanti dia mengeluarkan output. Outputnya akan A bar, B bar, sampai D bar. Nah, outputnya seperti ini. A-nya ini A bar ya kebalikannya ya. Terus geser satu pulsa dapat B. Geser lagi satu pulsa dapat C. Geser lagi satu pulsa dapat D. Dan bar-barnya mereka. Masing-masing. Nah, ini saya tidak akan diskusikan si counternya, karena counternya, shift counter nanti kita diskusikan sendiri. Yang ingin saya pakai, yang ingin saya diskusikan adalah bagaimana memakai dia gitu. Jadi sinyal ini saya mau pakai nih. Mau pakai, saya berikan dia ke inputnya gerbang N, inputnya gerbang NAND untuk dapatkan bentuk-bentuk sinyal yang saya inginkan. Gitu ya. Jadi di halaman ini yang kamu pahami sejauh ini begini saja, bahwa saya punya sebuah sumber sinyal yang namanya Johnson shift counter, bilang aja begitu. Yang outputnya seperti ini, pada masing-masing titik. Sama outputnya, cuman dia digeser saja. Dan barnya gitu. Ini kan barnya dari dia. Ini barnya dari dia, gitu ya. Begitu, sama, cuman digeser. Geser sepanjang satu pulsa. Iya kan? Ini satu pulsa. Dari sini sampai sini kan gesernya satu pulsa ini. Lihat, ini kan satu pulsa ya. Oke, sekarang saya ingin manfaatkan si Johnson counternya. Ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan tentang si counter ini? Tentu saja yang dipakai nanti mau A, mau B, mau D, D bar, C bar, tergantung kasusnya gitu ya, bebas. Pakai yang mana bebas, kita tinggal ambil saja. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat penggunaannya. Contohnya nih, misalnya ya, seseorang ingin punya sebuah gelombang tertentu, gelombangnya itu adalah high saja, berarti 1 saja, selama 3 milisecond. Selama 3 milisecond, sejak hitungan kedua sampai kelima dari referensi. 3 milisecond sejak hitungan pertama, sejak hitungan kedua dan kelima dari referensi. Lalu bagaimana saya mendesainnya gitu? Nah, inilah outputnya nih. High selama 3 milisecond. Oh, gambar ini nggak ada ya tadinya ya, soalnya tuh hanya teksnya ini saja. Gambar ini sudah dijawab gitu. Oh, saya harus punya output 3 milisecond high ini. Sisanya low, biarkan saja. Terjadi semenjak clock kedua sampai kelima. Salahnya di sini harusnya kita punya ini ya, punya clock sebelumnya nih ya, clock yang ininya kelihatan. Ini kan clock 1, clock kedua, clock ketiga, clock keempat, clock kelima gitu. Gitu. Jadi dari 2 sampai 5 katanya, berarti dari sini sampai cuk sini. Dari sini sampai sini. Oke. Akhirnya saya punya A dan B yang saya pakai gitu. A dan B
karena kita bicaranya dari 2 ke 5, kenapa nggak yang C dan D, Pak? C udah kelewat nih, udah lewat dari 2 nih kan. D apalagi dia lewat, dia mulainya ada di clock keempat. Jadi 2 itu ya di sini nih, A dan B gitu. Ya, A dan B. A dan B kan selisihnya 1 clock. 1 clock A mulai high, terus B mulai high. Nah, kalau sinyal ini saya masukkan ke sebuah N, outputnya akan begini, coba aja ya. 0, ini 0, outputnya 0. Yang dari sini 0, B-nya 0, A-nya 1, outputnya 0, kan N. N itu outputnya akan 1 kalau inputnya 1 semua. Ini 1, ini 1. Maka outputnya 1. Ini 0 lagi karena di sini ada 0. Oke, akhirnya saya dapat deh gitu. Saya dapat bentuknya yang saya inginkan. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke problem yang lainnya. Tidak ada? Tidak apa-apa ya, nanti dibaca-baca lagi. Ini contoh yang lain nih. Pertanyaannya, kalau saya ingin punya input seperti, saya ingin punya X seperti ini, maka input dari sebuah gerbang N, jadi saya punya gerbang N, inputnya 3. Saya pengen punya output seperti ini, X ini. Pertanyaannya, si gerbang ini saya berikan inputnya seperti apa? Pada si Johnson counter tadi. Jadi saya punya Johnson counter nih, yang mau diambil yang mana nih gitu, agar saya dapatkan ini. Oke, karena bentuknya kecil seperti ini, maka salah satunya mestinya adalah clock-nya gitu dari Johnson counter. Pasanglah di sini gitu ya. Kemudian ini N. Kalau N itu berarti terjadi outputnya ketika salah satu inputnya, ketika inputnya semuanya 1. Agar outputnya ini, maka pada saat ini, atau pada saat periode ini nih, inputnya harusnya semuanya 1. Lihat ke atas, ini 1, ini 1, ini 1. Ini sisanya 0 katanya. Sisanya 0. Oh, ini bisa 0 nih, karena dia outputnya ya. Karena dia bisa 0, karena dia bisa 0. Pak, yang ini gimana? Ini kan ada 1. Oh, karena dia ada 1 di sini, C-nya harus 0. Ah, ini dia 0. Aman lah. Jadi yang membuat di sini 0 itu karena ini. Tapi yang membuat di sini 0, ya ini dan ini. Yang membuat di bawah tadi 0, ini nih. Juga dengan dia ya, karena ada 0. Begitu pula yang sebelah sini. Siapa yang membuat dia 0? Ya paling tidak ini gitu. Ini 0, maka yang lainnya nggak peduli, pasti 0 juga outputnya. Karena dia sudah 0 di sini. Alhasil saya punya jawaban inputnya adalah ini. Memang jadi akhirnya sedikit lebih kreatif ya, dicoba-coba menjawab pertanyaan ini. Lumayan sih akhirnya kalau seandainya ini jadi soal UTS, ya lumayan. Begitu. Kalau sering-sering mencoba, saya rasa lama-lama intuisinya dapat ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Maaf Pak, saya izin bertanya, tapi untuk soal yang sebelumnya ya Pak. Ya, saya cuman ini sih Pak, mau nanya kenapa di soal ini kita harus memakai AND gate? Kan di soalnya nggak dikasih tahu harus pakai AND atau harus pakai gate-gate yang lainnya gitu Pak. Kalau misalnya kalau misalnya kita dengan memakai gate yang lain, tapi kita bisa memenuhi keinginan soalnya, apakah diperbolehkan Pak? Boleh. Boleh. Bagus gitu. Saya malah jadi penasaran, bener nggak ya kalau saya pakai OR bisa ya? Atau kalau saya pakai NAND bisa nggak ya? Gitu. Boleh. Iya ya, di soal ini memang tidak disebutkan harus pakai NAND. Setuju saya. Tapi kebetulan ya, kebetulan
Oh enggak sih, ini ceritanya justru tentang si counter tadi, Johnson counter. Jadi memang tidak cerita harus pakai N. Tentu saja kalau seandainya kita bisa dapatkan hasil outputnya sama, pakai NOR, pakai NAND, tentu saja menarik nih, gitu ya. Tidak harus pakai N. Tapi begini, desain dalam sebuah desain elektronika digital, gunakanlah sumber daya seminimum mungkin kan gitu, ya. Jangan sampai gerbang yang kita pakai jadi banyak nih, misalnya gitu. Saya harus ada NAND, terus ada NOR, terus ada inverter, oh jadi banyak gitu. Jangan sampai begitu. Kalau hanya N saja cukup, ya udah N saja. Buat apa saya mesti kombinasi dua buah NAND misalnya. Atau saya kombinasikan NAND dengan inverter misalnya. Walaupun hasilnya sama, tentu saja boleh ya. Tadinya saya pikir udah jadiin PR, coba ketemu nggak kalau seandainya bukan NAND. Tapi nggak usah deh. Tapi jawabannya boleh. Cuma itu tadi, buatlah sesederhana mungkin, seringkas mungkin, sesedikit mungkin menggunakan komponen gitu. Sehingga resiko kegagalan juga jadi lebih kecil. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi garis bawahnya jawabannya boleh. Oke, baik Pak. Berarti boleh hanya saja bikin rangkaian yang sederhana ya Pak. Iya, betul. Coba aja, kamu saya tantang deh, minggu depan kamu tunjukin ke saya, dapat nggak PR soal ini bukan dari 1N, tapi mungkin kamu bisa kombinasikan ya, utak-atik booleannya gitu, atau tabelnya, terus dapat gerbangnya, wah lumayan misalnya gitu. Boleh saja, silakan. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak. Oke banget. Tidak ada ya. Ini tadi sudah. Ini contoh yang lain yang juga lumayan rumit ya. Sama nih, ini lebih rumit lagi nih gitu ya. Jadi saya dikasih kombinasi ini. Saya punya gambar rangkaian seperti ini. Lalu kamu diminta gambar outputnya. Gambar outputnya dengan inputnya ini, A bar, C bar, clock, B, dan C. Saya taruh deh di sini nih, biar gampang ya. Ini clocknya, A barnya ada, C barnya ada, kemudian apalagi tuh, B dan C. Nah, desainlah outputnya di X seperti apa, ya berapa, Z-nya mana, gitu. Oke, kita lihat X-nya dulu ya. X ini adalah NOR kan, antara A bar dan C bar. Mana A bar nih? A bar ini. A bar dan C bar ini. Nah tadi NOR, ingat-ingat aja, NOR itu berarti tabel kebenarannya kalau dia 00 baru 1 kan gitu. Ya, NOR ya. 00 dia baru 1. Kapan sih 00-nya? Lihat aja, A bar dan C bar. Kapan nih 00? Ah, ini dia 0. Ini 0, C barnya, A barnya 0-nya di sini juga. Nah, ini baru 00-nya nih, ya. Oh, ini juga nih, Pak. Oh iya. Ini juga gitu. Ini juga ya. Maka pada saat itu X-nya baru 1. Berarti outputnya lainnya 0 ya. Jadi dari sini sampai sini 0, berarti ini 0, terus nanti mulai satunya di sini nih. Karena A barnya 0, C barnya 0. Gitu ya, baru 1. Clock ke berapa tadi itu? Ke 3 sampai 5. Ya, ini nih. 3 sampai 5. Gitu ya. Sisanya 0 lagi. Kemudian bagaimana Y-nya? Y-nya adalah N. Nah, N. Antara clock B dan C. Clock B yang ini dan C ini. Lihat aja kapan dia 1. Ini nih Pak. Ini 1. Ini 1. Ini satunya di sini. Berarti ketika di sini saja output dari ini atau Y-nya itu 1. Jadi ketika ini saja nih 1 nih. Ini turun ke bawah. Lihat B-nya. Ini 1. Lihat C-nya. Ini 1. Berarti pada saat itu outputnya 1. Ini.
Mana lagi? Yang satu ini nih. 5, lihat B-nya. B-nya 1, lihat C-nya. C-nya 1, oh dia 1. Mana lagi? 6, 1, C-nya 1, oke. Sisanya 0. Dapat ini. Nah, tinggal 2 ini, X dan Y masukkan ke N. Masukkan N gampang nih. Kalau ada 0-nya dia 0. Ini 0, 0 dia 0. Yang ini ada 0-nya dia juga 0. Nah, ini baru 1, 1 outputnya 1. Ini ada 0, ini 1, ini jadi 0. Ada ini 1, 1 jadi 0. Sisanya 0 lagi karena ini ada 0-nya. Dapat deh gitu ya. Pelan-pelan deh kamu beneran ditelusuri pelan-pelan gitu nanti ketemu gambar outputnya jadi seperti ini. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti coba dibaca-baca lagi tentang siapa tuh tadi timing diagram, karena biasanya soalnya sih berkaitan dengan timing diagram ya, daripada berkaitan dengan tabel kebenaran gitu. Pelan-pelan gitu, dan butuh kerapihan gitu ya, ketika gambar ini kan harus rapi nih. Lihat gitu ya garisnya gitu. Jangan sampai nggak rapi, yang ngoreksi juga susah nantinya gitu. Jadi buatnya yang rapih ya, sehingga kelihatan kapan clock-nya, kapan dia high, kapan dia low-nya sesuai dengan clock-nya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada. Oke, ini terakhir, halaman terakhir ada sedikit PR. Tapi saya salah ya, PR-nya malah tidak berhubungan dengan timing diagram nih. PR-nya saya tunda deh, bukan yang ini ya. PR-nya kalau saya pikir-pikir, PR-nya lebih baik yang timing diagram, tapi saya belum tentukan PR-nya, nanti saya berikan sendiri ya PR-nya ya, tentang timing diagram. Kalau ini kan tidak timing diagram, padahal lebih menarik timing diagram kalau mau dijadikan PR daripada ini. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Ini halaman terakhir. Tidak ada? Udah capek ya? Capek ya? Gak apa-apa, kadang-kadang gitu ya. Dua SKS duduk di depan komputer itu menurut saya itu sudah maksimum. Kalau lebih dari 2 SKS duduk di depan komputer biasanya udah nggak fokus lagi, percuma gitu. Ya. Jadi memang udah maksimum kita harus selesaikan hari ini sampai di sini gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah diskusi tentang gerbang-gerbang logika yang dasar ya. Ada AND, OR, inverter, lalu kombinasi dari 3 ini menjadi NAND dan NOR gitu. Kemudian kita bisa lihat tadi tabel kebenarannya. Kita juga bisa lihat dari outputnya dari sisi timing diagramnya. Lebih menarik timing diagramnya ya, lebih banyak menggunakan logika lah. Kemudian si timing diagram juga difasilitasi oleh Johnson counter tadi ya, sehingga kita bisa memodifikasi berdasarkan Johnson counter. Baik, beberapa contoh latihan, kemudian juga troubleshooting tadi sudah kita lihat. Kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan kuliah kita untuk hari ini. Terima kasih. Silakan dimulai dibaca-baca ya bukunya gitu ya, karena udah 3 bab nih. Udah 100 halaman kalau nggak salah di buku. Kalau bukunya, kalau kamu nggak nyicil, mau nunggu sampai 300 halaman baru baca, kayaknya lumayan gitu. Jadi coba mulai dibaca, bukunya diambil, di-download, mulai dibaca-baca, dikasih tanda yang penting-penting. Mudah-mudahan pada saat ujian nanti kita sudah siap. Oke, kalau tidak yang tanya, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Terima makasih banyak. kasih.